Malam itu, satu keputusan tampak kecil, namun diam-diam menggetarkan jantung sebuah negara. Umar berdiri sendiri di sudut Madinah, memandangi lampu-lampu rumah rakyatnya, menahan napas. Ia tahu, ada masalah besar yang tak dilihat orang lain, tetapi apa itu sebenarnya? Langkahnya berhenti di depan rumah seorang janda yang hidup dalam gelap. Anak-anaknya menangis, bukan karena lapar saja, tapi karena merasa tidak diperhatikan negara. Umar terdiam, apakah administrasi selama ini telah gagal? Ia menggenggam jubahnya kuat-kuat. Jika satu rakyat saja terabaikan, bagaimana nasib seluruh umat? Gumamnya. Namun ada fakta yang lebih mengejutkan yang belum berani ia ucapkan. Malam itu Umar membuat janji pada dirinya, negara ini harus diatur ulang, dari akar hingga pucuk. Tetapi bagaimana caranya? Di tengah penentangan, kebiasaan lama, dan sistem yang kacau. Ia melangkah pulang, membawa beban yang tak terlihat orang lain. Dan keputusan yang akan ia ambil setelah malam itu, tidak semua orang siap menerimanya. Pagi berikutnya, Umar tidak diam. Ia mulai turun langsung ke pasar, Baitul Mal, dan perkampungan. Bukan sebagai khalifah yang ditinggikan, tetapi sebagai pelayan rakyatnya. Di sanalah ia melihat dengan jelas, tumpukan administrasi yang tidak rapi, bantuan tidak tepat sasaran, laporan keuangan terlambat, dan pegawai yang tidak teratur. Namun justru di saat itulah, ia menyadari satu hal pahit, sebagian masalah bukan pada rakyat, melainkan pada sistem yang ia warisi. Banyak kebijakan baik, tetapi tidak terorganisasi. Banyak niat tulus, tetapi tidak terdata. Tak ada yang menyangka, akibatnya begitu besar, ada yang berhak menerima bantuan tapi terlewat, ada yang tidak berhak justru mendapatkannya. Hatinya bergetar, negara tidak boleh berjalan hanya dengan semangat, ia butuh tatanan. Umar pun bertanya dalam hati, beranikah ia merombak semuanya? Jawabannya akan mengubah sejarah. Inilah saat yang menentukan. Umar memutuskan, administrasi negara harus dibangun ulang secara menyeluruh. Ia menetapkan sistem pencatatan penduduk, daftar penerima zakat, gaji pegawai resmi, dan pengawasan ketat terhadap para gubernur. Dan inilah titik balik yang sesungguhnya, ia tidak hanya memerintah, tetapi mengatur. Ia mendirikan diwan, lembaga administrasi, menetapkan arsip negara, serta memastikan setiap wilayah memiliki laporan rutin. Emosi mencapai puncaknya ketika Umar berkata, "Demi Allah, jika ada seekor keledai terperosok di Madinah karena jalan rusak, aku takut akan ditanya olehnya." Kalimat itu mengguncang siapapun yang mendengarnya. Keputusan besar itu menimbulkan penentangan, ada yang tidak nyaman, ada yang kehilangan keuntungan pribadi. Namun Umar tidak mundur. Ia tahu, ini bukan soal popularitas. Ini soal amanah. Tak ada jalan kembali. Negara Islam kini memasuki fase baru yang jauh lebih tertata. Ketika sistem mulai berjalan, hasilnya perlahan terasa. Rakyat lebih terdata, hak lebih tepat sasaran, dan negara tidak lagi bergantung pada hafalan atau perkiraan. Administrasi menjadi tulang punggung keadilan. Umar tidak dikenang hanya sebagai sosok tegas di medan perang, tetapi sebagai pemimpin yang mengatur negara dengan kepala jernih dan hati yang takut pada Allah. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya pada kata-kata, melainkan pada pengelolaan amanah. Dan disinilah kita belajar, rumah tangga, organisasi, hingga negara akan kacau tanpa pengaturan yang baik. Keikhlasan perlu sistem, niat baik perlu manajemen. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Umar. Pertanyaannya adalah, jika kita diberi amanah hari ini, sudahkah kita mengelolanya seadil mungkin? Karena sejarah tidak hanya untuk diceritakan, ia untuk diteladani, dan kadang, untuk mengguncang hati kita agar berani berubah. Keadilan tidak lahir dari kata-kata indah, tetapi dari sistem yang menjaga amanah. Pertanyaannya, ketika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap adil?